Lu pernah gak sih denger cerita horor yang plot twistnya bukan setan, tapi manusia? Manusianya malah lebih serem dari kuntilanak. Nah, kali ini gue mau cerita soal dukun AS. Jangan salah, ini bukan asisten dukun, tapi singkatan dari Ahmad Suraji. Dari namanya aja, udah kayak bapak-bapak komplek yang hobi ngopi di pos ronda. Tapi jangan salah bro, doi ini bukan kaleng-kaleng. Kalau biasanya, dukun paling banter jual jimat, nyari jodoh, atau bikin minyak pelet biar tetangga jatuh cinta. Nah ini levelnya serial killer edition. Kebayang nggak ada orang bilang ke cewek, "Neng, kamu mau cantik awet muda? Sini, tapi setengah badanmu harus dikubur di tanah ya." Biasanya cewek mikir, "Wah, ini sih pasti treatment spa tradisional kayak lulur Jawa." Ternyata endingnya bukan glowing, tapi game over. Dan gila sih, ini beneran nyata di Medan, bukan fiksi. Bahkan film horor Indonesia kalah serem. Jadi, si Ahmad Suraji alias Dukun AS ini lahir di Medan tahun 1949. Dari kecil udah punya vibe beda dari yang lain. Bukan beda karena ranking 1 atau jago bola, tapi karena dia katanya sering dapat bisikan goib. Lu bayangin, kalau anak kecil biasanya dengerin Doraemon, doi malah dengerin podcast arwah bokapnya dari alam kubur. Katanya suatu hari bokapnya nongol di mimpi. Jadi gini nak, biar kamu jadi sakti, kamu kudu membunuh 70 cewek, terus minum air liurnya. Bro, kalau bokap normal kan biasanya nasihatnya kayak, "Nah, rajin belajar biar sukses." Lah ini malah ngebisikin yang enggak aja. Nah si Dukun AS percaya banget. Jadilah doi mulai ngejalanin ritual absurd itu. Korbannya kebanyakan cewek muda yang lugu, datang buat minta ilmu, entah pengen kaya, pengen cantik, atau pengen balikan sama mantan. Dukun bilang, "Tenang Neng, nanti mbak kasih ritual, tapi setengah badan kamu harus dikubur dulu." Korbannya mikir, "Oke deh, toh ini dukun terkenal." Ya elah, mana tahu ternyata endingnya bukan glowing, tapi malah mokat. Dari tahun 1986 sampai 1997, doi udah bunuh 42 cewek. 42 bro. Itu kalau bikin grup WhatsApp, korban Dukun AS bisa-bisa tiap menit penuh notifikasi. Polisi awalnya bingung, kok banyak cewek hilang di sekitar kebun tebu. Orang kampung juga udah mulai curiga. Tapi dukun kan auranya meyakinkan. Pakai sarung, pakai peci, ngomongnya lembut kayak ustadz keliling. Jadi orang percaya aja. Bayangin adegan kayak gini. Cewek dateng, bawa sesajen. Dukun bilang, "Neng, masuk ke lubang ini ya, biar aura positifnya ngalir." Si cewek jawab, "Oke Mbak Dukun." Terus dikubur setengah badan, habis itu dicekik. Buset, ngeri banget kan? Kalau setan lihat kelakuan Mbah Dukun ini, setan bakalan sungkem sambil bilang, "Angkat aku jadi muridmu, Su." Tahun 1997, akhirnya polisi nemu petunjuk. Ada mayat cewek ketemu di kebun tebu. Dicek lagi, bukan satu, tapi puluhan mayat. Ditanam di situ. Bener-bener kayak kebun tebu rasa kuburan massal. Pas polisi geledah rumahnya, ketemu barang-barang korban, baju, kalung, anting, udah mirip toko barang bekas tapi versi horor. Polisi tangkap si Dukun AS, diintegrasi, dia malah nyengir-nyengir. "Betul pak, saya bunuh mereka, soalnya bapak saya di mimpi nyuruh begitu." Lah, kalau gitu sih semua orang bisa ngeles, dengan alasan disuruh bokap. Di pengadilan, hakim sampai geleng-geleng. Satu-satunya hal positif dari Dukun AS, ya paling cuman konsisten ngilangin nyawa orang. 42 kali bro. Itu lebih konsisten daripada orang diet. Akhirnya, tahun 1998, dia divonis hukuman mati. Eksekusi dilakukan 10 Juli 2008. Tembakan regu tembak jadi ending karirnya. Dan begitulah akhirnya cerita Dukun AS.
Dukun yang ngaku dapat wahyu dari mimpi, tapi malah bikin tragedi di dunia nyata. Kalau dipikir-pikir, kasus ini bikin kita sadar. Jangan gampang percaya sama orang yang mengaku punya ilmu gaib. Kalau ada yang nyuruh lo dikubur setengah badan, itu bukan ritual, itu jebakan Batman. Kadang manusia bisa lebih serem dari setan. Kuntilanak paling banter cuma ketawa. Pocong paling banter cuma lompat-lompat. Tapi manusia bisa ngatur skenario sampai puluhan orang jadi korban. Jadi bro, sis, hati-hati kalau lagi putus asa. Jangan gampang ke dukun. Mending ke psikolog, ke ustadz beneran, atau minimal curhat ke temen. Daripada curhat ke dukun abal-abal yang ujung-ujungnya bikin lo meninggoy. Lagi pula, kalau mau glowing dan awet muda, gak usah pakai ritual dikubur di tanah. Cukup pakai skincare diskonan